Nah, untuk plat, ya itu baik plat flat slip maupun plat yang ada keempat sisinya kolom. Kita mulai tadi saya sudah mengatakan kita coba menelaah kaidah-kaidah daripada SNI yang terbaru, yaitu SNI 2847 2019. Pada pasal 8312 menentukan ketebalan minimum plat dua arah untuk mencegah terjadinya lendutan. Nah, di kuliah pertama kita sudah singgung juga, tapi ini kita singgung kembali, tidak ada masalah. Ya, nanti ada alpha FM, ya, alpha FM itu apa? Nanti kita lihat alpha FM itu. Ini adalah perbandingan kekakuan plat dan perbandingan kekakuan balok rata-rata. Jadi kekakuan balok dibagi kekakuan plat untuk satu sisi, dua sisi, tiga sisi, empat sisi diambil yang rata-ratanya. Nah, apabila alpha FM ini lebih besar pada 0,2, lebih kecil pada 2, maka rumus yang digunakan ini formulanya. Nah, untuk menghitung itu yang tadi saya katakan, LM itu adalah bentang bersihnya, kemudian beta ada perbandingan bentang kotor dengan bentang bruto dengan bentang bersih, kemudian dimasukkan ke formula seperti ini. Itu yang saya katakan teknis, ya. Jadi bedakan kaidah dengan teknis. Di perancangan gedung saya lebih banyak menyampaikan kaidah. Jadi teknisnya ini harusnya sudah dipelajari di mata kuliah beton. Ya, kalau tidak ada pelajari sendiri. Kalau ada mungkin kelupaan baca-baca lagi. Ya. Apabila syarat pertama tadi dihitung, dapatlah nilai ketebalan plat, itu nilai H-nya. Namun di sini ada batasan bahwa nilai plat itu tidak kurang dari 120 mm. Jadi tidak boleh kurang dari 12 cm. Nah, apabila alpha FM ini melebihi 2, ini teknisnya, formulanya, ya. Nah, itu juga ada syaratnya untuk alpha FM lebih dari 2. H plat ini tidak boleh kurang dari 90 mili atau 9 cm. Untuk alpha LM yang kecil dari 0,2, kecil 0,2 itu kira-kira maksudnya apa? Berarti kekakuan perbandingan balok dengan plat kecil sekali. Dengan kata lain, baloknya kecil, sehingga alpha FM-nya pun kecil. Kalau baloknya besar, dia akan besar, lebih dari 2. Kalau gede, platnya tipis, ya kita pakai yang pertama. Kalau masuk alpha LM-nya dari 0,2 sampai lebih kecil 2. Ini lebih kecil 0,2, berarti baloknya kecil sekali atau tanpa balok. Ya, ini kembali ke flat slip. Jadi kalau dia kecil sekali berarti tanpa balok, karena lebih kecil 0,2 kan 0,1, 0,05, ini kecil sekali. Itu yang tanpa balok. Nah, dikatakan flat slip menggunakan ketentuan ini. Ini ketentuannya, ya. Ketentuan pada tabel 831 SNI 2847 2019. Nah, formula ini nanti tampilan di SNI seperti tabel yang di bawah ini. Ini formulanya tampil seperti ini, ya. Nah, tadi katanya kalau sudah lebih kecil daripada 0,2 menggunakan 8.311. Ini tabelnya. Ya. Ini tabel. Di sini nampak yang tanpa drop panel, ya, panel eksterior, ya, kemudian panel interior. Ini dengan drop panel, ya. Ini yang tanpa balok. Jadi kita menggunakan formula yang tanpa balok kalau lebih kecil. Alpha FM tadi lebih kecil pada 0,2. Nah, ini tergantung juga FY-nya. Jadi FY 280 120 MPa, 520 MPa. Ini tergantung berapa FY-nya.
Ya, apakah pakai panel eksterior? Ini tanpa balok tepi, dengan balok tepi yang ada dengan balok tepi yang kecil, ini dia pakai. Kalau ada kita menggunakan balok tepi ini tanpa balok tepi, ini dengan panel. Jadi dilihat sesuai dengan perancangannya. Maka itu mahasiswa kita minta coba merancang dengan berbagai kemungkinan seperti ini. Artinya kita menjadi seorang perancang, kita harus siap. Ya, yang dirancang arsiteknya seperti apa, kita harus siap hadapi untuk mendesainnya. Nah, nanti kita lihat contoh perhitungannya. Di sini ada contoh perhitungannya. Nah, mungkin tadi sebelum sampai ke contoh perhitungan, ini dapat dibaca-baca di sini yang dimaksud dengan LN-nya apa, beta-nya apa, alpha FM yang tadi ini, yang lebih kecil pada 0,02, merupakan rata-rata daripada alpha F. Alpha F apa? Nah, ini alpha F-nya. E kolom balok, ya. Kenapa disebut kolom balok? Ini I balok, ya. E balok beton balok, ini ini balok, ini S-nya itu ya, plat, ya, balok dengan plat. Jadi kode S di sini slab, ya, ini yang plat, ini yang balok. Nah, berarti E balok, I balok dibagi dengan E plat dan I plat, ya. Ini dibaca aja keterangannya. Nah, di beda SNI 2019, ya, yang dikatakan balok bukan hanya baloknya saja, ada bahagian plat, ini bahagian plat yang diklaim sebagai bahagian daripada balok. Ini ada batasannya, batasannya ada di sini. Ini ada HB, HB itu adalah tinggi bersih di bawah plat sampai ke bahagian bawah balok. Nah, ini untuk yang tepi, sedangkan balok tengah seperti ini ada BW, ini BW tambah 2 HB, HB ini tambah 2 HB, kemudian di sini lebih kecil atau sama dengan BW tambah 8 HF. Dipilih salah satu, ini dipilih salah satu, yang mana yang lebih kecil yang menentukan, apakah BW plus 2 HB atau BW plus 8 HF yang lebih kecil. Nah, yang lebih kecil itu yang menentukan. Ini adalah untuk menghitung inersia.